Setelah adanya peluang, maka adanya rasionalisasi. Adanya pemikiran untuk membenarkan kecurangan yang sudah terjadi dalam rasionalisasi merupakan pembenaran terhadap tindakan yang akan dilakukan. Nah, di sini ada audiceng, yaitu pergantian kantor akuntan publik. Nah, yang terakhir ada pressure atau tekanan. Nah, pressure atau tekanan ini adalah tekanan terhadap melakukan dan menyembunyikan penipuan yang dilakukannya. Nah, yang saya ambil adalah Acheng, Roa, Leverage, dan Oship. Acheng itu adalah target keuangan, sedangkan Roa adalah target keuangan, Acheng financial stability atau keuangan stabilitas keuangan, ada leverage dan Oship. Nah, di sini ada kerangka penelitiannya, bisa dilihat. Di dalam metode penelitiannya adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Jenis sumber datanya adalah laporan tahunan perusahaan atau annual report dan laporan keuangan, buku, jurnal. Teknik analisisnya saya menggunakan analisis regresi logistik yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji statistik likelihood, uji variable of equation, dan yang saya pakai adalah SPSS versi 22.5. Hasil pembahasannya yang pertama di uji likelihood ini. Di uji likelihood ini ternyata model dikatakan layak apabila signifikasinya itu kurang dari 0,05, bisa dilihat. Nah, untuk C kuadrat sebesar 0,829 dengan nilai signifikasi 0, hal ini membuktikan bahwa terdapat kesamaan antara nilai C kuadrat dengan selisih nilai minus 2 log likelihood dengan nilai signifikasi sebesar 0. Juga dapat membuktikan bahwa nilai tersebut kurang dari 0,5. Berarti data yang bahwa model keseluruhan regresi dinyatakan layak. Nah, pada hasil pembahasannya, yang uji kelayakan model regresi menunjukkan signifikasi 0,13 yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan hasil output kelayakan model regresi dinyatakan layak. Menunjukkan nilai presentasi keseluruhan sebesar 71,8%. Hal ini berarti ketepatan prediksi secara keseluruhan sebesar 71,8%. Nah, hasil pembahasannya untuk uji hipotesis simultan, jika signifikasi kurang dari 0,5, maka H1 diterima. Berarti secara bersama-sama, variabel Acheng, Roa, Leverage, Oship, Receivable, Bid-out, Audiceng, dan Diceng, dan Siopik berpengaruh terhadap kecurangan laporan, mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk pembahasannya saya akan menjelaskan kenapa secara bersama-sama dapat berpengaruh. Nah, berpengaruh secara simultan ada pembahasannya. Nah, untuk koefisien determinasinya itu kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,295 atau 29,5, atau dengan kata lain penyebab terjadinya kecurangan laporan keuangan. Nah, sementara 70,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan pada analisis regresi logistik bisa dilihat persamaannya. Nah, uji hipotesis parsialnya adalah ternyata Acheng itu tidak berpengaruh, Roa berpengaruh positif, Leverage berpengaruh positif, Oship tidak berpengaruh, Receivable tidak berpengaruh, Bid-out berpengaruh positif, Audiceng berpengaruh negatif, Diceng tidak berpengaruh, dan Siopik tidak berpengaruh. Nah, bisa dilihat kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan di sini adalah financial stability itu secara simultan dapat berpengaruh. Nah, kenapa? Karena bisa dilihat dari tahun penelitian digunakan pada tahun 2014 sampai 2018 bahwa secara makro menurut www.wsabi.go.id bahwa perekonomian Indonesia cenderung tidak stabil dan menurun. Sehingga perusahaan BUMN ditunjukkan untuk menstabilkan keuangan perusahaan dan berdampak pada terjadinya resiko kecurangan keuangan. Untuk finansial target, kenapa dia mempengaruhi secara simultan? Karena perusahaan BUMN itu adalah
aset-aset perusahaan bukanlah pemilik perseorangan para investor dalam aset juga dimiliki oleh rakyat Indonesia. Tujuan BUMN adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu ROI itu berpengaruh positif karena bahwa laba bersih perusahaan BUMN kian meningkat dan rasio laba bersih terhadap total aset menimbulkan kecurigaan dalam kecurangan laporan keuangan. Nah, ada external pressure atau diproksikan dengan leverage itu tuh berpengaruh secara simultan. Kenapa? Karena perusahaan BUMN itu banyak dituntut untuk menghasilkan income. Akan tetapi banyak kasus perusahaan BUMN yang memiliki hutang berlebih, bahkan aset-aset negara terancam terjual karena hutang perusahaan BUMN yang tidak dapat bisa dibayar. Oleh karena itu, perusahaan BUMN dituntut untuk tidak memiliki banyak hutang, akan memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan. Bisa dilihat pada tabel yang pertama tadi di latar belakang. Nah, yang receivable itu, yang ownership atau disebut dengan institutional ownership dapat mempengaruhi secara simultan. Kenapa? Karena perusahaan BUMN yang merupakan perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham di mana seluruh atau paling sedikit 50% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Atas dasar pemilikan saham tersebut, kinerja perusahaan BUMN cenderung akan lebih banyak diawasi. Nah, yang kelima ada receivable atau nature of industry. Ini mempengaruhi secara simultan. Kenapa? Bisa dilihat dari piutang atas perputaran kas dapat menilai seberapa baik perusahaan BUMN dalam menagih piutang. Dan yang bailout ineffective monitoring mempengaruhi secara simultan. Itu kenapa? Karena perusahaan BUMN banyak campur tangan politis untuk merebut jabatan sebagai dewan direksi maupun dewan komisaris, sedangkan komisaris independen dibutuhkan untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dijalankan oleh direksi utama. Dan ada Sheng atau Sheng-in auditor dapat mengaruhi secara simultan. Jadi tuh rata-rata perusahaan BUMN itu paling lama itu tuh rata-rata 5-6 tahun baru berganti ke AP. Itu dapat menimbulkan kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah CEO peak atau frequent number of CEO itu mempengaruhi secara simultan. Itu kenapa? Karena paling banyak 12 foto yang muncul pada laporan tahunan dan yang paling sedikit 2-3 foto. Nah, itu tuh dapat menimbulkan kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk secara parsialnya yang berpengaruh hanya 4. Yang pertama ROA. Kenapa ROA? Saya akan menjelaskan. Nah, ROA ini adalah bisa dilihat pada tabel 1 atau di latar belakang dapat ditunjukkan bahwa perusahaan BUMN setiap tahunnya mengalami kenaikan laba bersih. Perusahaan BUMN ingin mengejar target pendapatan agar memiliki citra yang baik oleh pemerintah dan dapat disuntikan dana oleh pemerintah. Maka dari itu dapat memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN. Nah, yang kedua adalah leverage, itu berpengaruh positif. Itu dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kenapa? Karena atau external pressure leverage itu karena perusahaan BUMN pada tabel 11 memiliki jumlah hutang yang kian meningkat setiap tahunnya. Ini menyebabkan tekanan pihak eksternal yang dapat memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan terkait berita-berita BUMN atau BUMD yang memberitakan kolapsnya perusahaan karena hutang. Nah, yang ketiga ada bailout atau ineffective monitoring. Nah, itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena pada tabel 11 menunjukkan bahwa ineffective monitoring berpengaruh positif. Nah, dari data yang diperoleh, perusahaan BUMN rata-rata memiliki rasio komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris adalah 0,378%. 0,378 atau 3,78%. Hal ini berarti pengurangan dewan komisaris independen dapat meningkatkan probabilitas perusahaan BUMN melakukan kecurangan dan didukung dengan latar belakang komisaris sebagai politikus. Dan yang keempat ada audit atau pergantian KAP.
Nah, di pergantian KAP ini kenapa berpengaruh di mendeteksi kecurangan laporan keuangan? Karena dari data yang diperoleh perusahaan BUMN rata-rata tidak menggantikan KAP selama 5-6 tahun. KAP yang digunakan rata-rata adalah KAP top 5 yang ada di Indonesia. Perusahaan emiten Wika dan Waskita yang 3 tahun berturut-turut berganti KAP dari 2018 sampai 2018. Jika kebiasaan ini terus dilakukan oleh perusahaan BUMN, dapat memberikan celah perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Nah, kesimpulannya secara simultan atau bersama-sama Acheng Raw, Leverage, Oship, Receivable, B.O, Diceng, dan si Opik berpengaruh terhadap mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode